Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran online terkait teknik konservasi tanah dan air di kelas 11 SMK Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Rudi Hermawan. Saya sudah mengajar di SMK ini beberapa angkatan gitu ya, dari 2013 sampai sekarang. Kemudian perkenalan siswa mungkin kemarin sudah di grup WA. Sebenarnya perkenalan diri juga sudah gitu ya di grup WA. Kemudian saat ini lebih kecenderung perkenalan mata pelajaran serta aturan mainnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin offline sama online beda lah aturan mainnya gitu ya. Sekarang perkenalan terkait mata pelajaran teknik konservasi tanah dan air gitu ya. Slide 3, tanah dan air di sekitar kita. Nah, gambar pertama kita lihat bahwa di sebuah areal, terutama saya mengambil gambar ini di HPH atau IUPHKHA ya, dan juga kondisi HTI atau IUPHKHT atau HTI sama juga seperti ini. Saya ambil gambarnya di HPH ini ya. Gambar pertama ini terjadi sering terjadi lah, bahkan kalau pengelolaan hutan sering terjadi erosi alur, kemudian erosi parit, longsor dan lain-lainnya. Itu adalah sebuah konsekuensi dari pengelolaan hutan gitu ya. Ini di HPH terjadi erosi parit, erosi alur gitu ya. Nah, HPH sendiri berupaya untuk melakukan atau menekan terjadinya erosi itu dengan cara memasang penghambat erosi gitu ya, atau tanggul penghambat erosi. Jadi begitu hujan terjadi, nanti tanah-tanah yang tererosi akan nyangkut di sini gitu kan. Dan karena ada tanggul ini sehingga erosi ini tidak akan terus mendalam gitu ya di tanah ini. Begitu. Kalau dibiarkan ini terus mendalam, bahkan ada yang 1 meter dalamnya gitu ya, mengikis tanah 2 meter dan lain-lain. Dan ujung-ujungnya akan menumpuk ke sungai gitu ya. Nah, seperti gambar sebelah kanan atas. Nah, ini adalah gambaran sungai yang keruh gitu ya. Kalau keruh berarti tandanya banyak tanah ya. Bayangkan saja dari atas sebuah titik lokasi aja seperti ini tererosi gitu kan, di gambar kiri atas. Maka ketika ke sungai keruh seperti ini gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian wajarlah terjadi erosi karena saat pemanfaatan hutan atau usaha pemanfaatan hutan terjadi pembukaan tutupan lahan gitu ya. Pembukaan itu untuk jalan gitu ya, untuk pembangunan sarana prasarana, camp dan lain-lain gitu ya. Nah, ini seperti gambar paling bawah ini adalah pembuatan atau pembukaan areal untuk pembangunan jalan. Dan ini sedikit banyak akan mempengaruhi air sungai di bawahnya gitu ya, gara-gara tanah yang terbawa air hujan. Dalam pelajaran teknik konservasi tanah dan air ini ada acuan untuk bahan ajar, diantaranya adalah peraturan-peraturan yang ada di negara kita dan juga internasional gitu kan. Semuanya kita coba acu terutama untuk peraturan di negara kita adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Kemudian saya memberikan ajaran ini akan lebih pada pengetahuan lapangan, sehingga nanti akan disisipkan gitu ya terkait Perdirjen P14 2016 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL, khususnya lampiran ekologi gitu ya. Karena di lampiran ekologi ini terdapat bahasan-bahasan terkait
tanah dan air gitu ya, pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Dan ini berlaku di HPH, di HTI gitu ya. Dan HPH dan HTI kan merupakan sebuah tempat ya untuk nanti lulusan kehutanan bekerja di sana gitu, diantaranya gitu ya. Meskipun ada juga yang bekerja di luar aspek kehutanan. Nah itu yang kedua. Kemudian bahan acuan yang ketiga adalah modul TKTA yang ada di sekolah gitu ya, atau internal sekolah. Dan keempat ya referensi lainnya. Mata pelajaran kita adalah TKTA. TKTA itu terdiri dari teknik konservasi tanah dan air. Ada teknik itu apa, konservasi itu apa, tanah itu apa, air itu apa gitu ya. Ini gambar sebuah tindakan, sebuah teknik TKTA di lapangan gitu ya, gambar ini. Nah ini termasuk TKTA di areal HPH gitu ya. Ini di Kalteng gitu ya. Ini areal yang telah saya nilai gitu kan keberadaan HPH-nya, bagaimana secara tanah dan airnya, apakah sudah baik apa belum gitu kan. Nah ini bulan Juli ini sudah saya nilai gitu kan. TKTA tadi kan ada kata teknik, ada konservasi, ada kata tanah, dan ada kata air gitu ya. Jadi ya kita urai coba satu-satu apa itu teknik. Teknik secara bahasa Melayu adalah kejuruteraan atau rekayasa gitu ya, atau dalam bahasa Inggris engineering, adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Kemudian hal ini diselesaikan lewat, maksudnya permasalahan manusia itu ya diselesaikan lewat pengetahuan, matematika atau matematis, hitungan ya, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa dibaca ya. Nah ini pengertian terkait konservasi. Konservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemeliharaan dan pelindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan gitu dan kemusnahan dengan jalan pengawetan, mengawetkan serta pelestarian. Konservasi diartikan juga sebagai proses menyaput bagian dalam badan mobil dan lain-lain lah, ini ya bisa dibaca. Kemudian konservasi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam hayati dengan memanfaatkan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya. Nah, adapun pengertian konservasi tanah yaitu ilmu tentang pengelolaan tanah untuk menyelamatkan tanah dari bahaya erosi. Nah, kalau secara forester atau rimbawan gitu ya, konservasi berdasarkan undang-undang terkait konservasi ya, nomor 5 tahun 90 kalau tidak salah. Konservasi yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan gitu. Kita ketahui kan banyak area konservasi. Di antaranya adalah Taman Nasional, Cagar Alam gitu ya, Taman Buru, Suaka Marga Satwa, itu area-area konservasi. Katakan yang terdekat di kita adalah Taman Nasional ya, ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun Salak gitu ya. Nah itu adalah merupakan kawasan konservasi. Kalau itu merupakan kawasan konservasi, maka ya kawasan itu memiliki 3 fungsi gitu ya. 1 perlindungan, 1 pengawetan, dan 1 lagi pemanfaatan gitu ya. Jadi areal Taman Nasional Gunung Gede, Halimun Salak itu dikatakan belum konservasi kalau hanya perlindungan saja gitu ya, belum pengawetan, belum pemanfaatan. Jadi konservasi itu bukan sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan, haram untuk dimanfaatkan gitu. Itu bukan konservasi. Jadi konservasi itu adalah bagian perlindungan, ada bagiannya pengawetan, ada bagian pemanfaatan. 3 ini harus jalan. Kalau tidak jalan, maka konservasi adalah gagal gitu kan.
Tanah menurut bahasa Yunani adalah pedon, atau bahasa Latin itu solum, ya, adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Nah, itu tanah. Tanah sangat vital perannya bagi kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar.